Hai guys, itu bersama Bang Boy. Roy Suryo selalu mengatakan bahwa tentang Panji itu sudah selesai. Benarkah selesai? Bahkan seolah-olah dia nggak bersalah di kasus ini. Kita bahas, kita akan coba cek kebenarannya. Langsung aja dia reaksinya. Daripada ini menjadi berkepanjangan, ya sebenarnya dikembalikan dan kemudian dibuat detail-detailnya, mana yang sebenarnya belum didaftar, mana yang sudah didaftar. Barang milik negara itu kan harus ada inventarisasinya, jangan-jangan juga belum didaftar. Ya Tapi kan? itu menjadi contoh buruk nggak sih? Nah betul itu, betul. Jangan-jangan belum didaftarkan. Selama Roy menjabat, takutnya dia beli nggak didaftarkan tapi dibawa pulang. Itu yang nggak terdetek. Tapi ada poin yang menarik. Ini seorang KPK loh yang ngomong seperti ini. KPK yang ngomong kalau Roy Suryo nggak memulangkan, maka akan terjadi yaitu penangkapan karena pasal penggelapan. Oke. Nah, apa-apa aja barang-barangnya, ini dia. Soal pengembalian aset negara ini sampai 3.226 kalau tidak salah. Sebenarnya kami itu nggak enak ya. Jadi masalah ini mencuat ya. Karena anyway kan kami tetap menghormati Pak Roy sebagai mantan Menpora, mantan pimpinan kami, dan bahkan jujur aja saya bisa pindah ke Kemenpora itu karena dipromosikan oleh beliau. Jadi anyway saya tetap punya hutang budi sama beliau. Saya hormat pada beliau. Tapi ini adalah masalah yang lain gitu. Persoalannya adalah pada saat beliau itu pindah sudah tidak menjabat sebagai Menpora, kemudian kan lazimnya seperti biasa BPK melakukan pemeriksaan terhadap tata kelola keuangan lah di Kemenpora gitu. Di tahun 2015 itu sebetulnya sudah ada tanda-tanda, tetapi belum muncul sebagai LHP, laporan hasil pemeriksaan BPK. Dan itulah sebabnya 2014, di awal Pak Imam sebagai menteri itunya di akhir tahun 2014 sebetulnya dari Kemenpora itu sudah kirim surat kepada Pak Roy gitu. Kemudian karena belum ada respon positif, kemudian dikirimi surat lagi oleh Pak Menteri. Jadi surat, maaf saya potong, surat pertama itu sebelum laporan hasil itu dikeluarkan dari BPK? Karena memang ada kendala internal di Kemenpora gitu. Jadi kirimkan surat dari Pak Imam, kemudian di tahun 2015 dikirimkan lagi, dan alhamdulillah di tahun 2016 Pak Roy sudah mengembalikan sebagian dari barang-barang yang dimaksud. Itu sudah ada di tercatat Kemenpora. Sudah ada yang dikembalikan ya? Sudah ada. Di luar yang 3.226 ini itu atau di luar? Di luar. Jadi sudah menjadi faktor pengurang gitu. Jadi totalnya adalah 500 juta yang sudah dikembalikan. Nilai 500 juta yang dikembalikan, kemudian masih ada 3.226 item yang nilainya kabarnya mencapai miliar rupiah begitu Pak? Saya tidak ingin menyebutkan secara resminya, tapi poinnya adalah bahwasanya itu kalau bahasa anak muda ini belum nendang lah. Makanya BPK sampai kemarin di LHP tahun 2018 itu masih muncul, dan itulah sebabnya kami kirim surat kepada beliau. Jadi karena ini juga Kemenpora dapat surat terlebih dahulu dari Badan Pemeriksa Keuangan. Bukan lagi surat, tapi hasil laporan. Hasil laporan yang ini juga harus ditindaklanjuti oleh Kemenpora. Iya, harus ditindaklanjuti. Cuman saja beruntung. Kalau tidak ditindaklanjuti, apakah ada implikasi? Ada implikasi menjadi catatan dari BPK itu sendiri. Hanya saja beruntung tahun ini kami tidak sampai disclaimer ya, karena ada tata kelola keuangan yang jauh lebih bagus. Tapi poinnya, kalau ini bisa diselesaikan, kami itu sebenarnya nggak pengen masalah ini muncul, karena kalau muncul kan juga akan menjadi catatan tadi saya kritis yang kurang baik bagi kinerja keuangan Kemenpora. Gitu. Kemudian apakah belakangan sudah 2 kali kirim surat, 2014, 2015, terakhir Mei 2018 lalu sudah ada respon lagi terkait sisa pengurangan pengembalian yang barang-barang yang belum dikembalikan ini? Belum ada. Dikirimkan kabarnya melalui WA Pak ya? Saya kirimkan secara pribadi, dan itu menunjukkan kami itu menjaga kehormatan beliau. Kami kirimkan, saya bisa saja kalau misalnya nakal saya kirimkan hard copy by kurir gitu. Tapi kan siapa yang menjamin bahwa itu nanti tidak akan pergi kemana-mana? Kenapa tidak secara resmi? Ini kan lebih baik, bukankah lebih baik juga dari secara institusi ke... Memangnya kita nggak mengakui undang-undang ITE? Kan undang-undang ITE kan memungkinkan juga by alat elektronik seperti itu gitu. Makanya dimanfaatkan oleh menggunakan WA begitu ya? WA. WhatsApp Ya. begitu Dan itu juga tidak hanya sendiri kepada Pak Roy, itu juga ditembuskan kepada beberapa pihak gitu. Dari beberapa pihak itu adalah kepada
pimpinan KPK, kemudian tim yang melakukan pemeriksaan di KPK. Jadi poinnya adalah beberapa pihak dan juga kami laporkan kepada Pak Menteri Pak Imam Nahrawi. Oke, baik. Saya ingin minta tanggapan juga klarifikasi dari Mas Roy Suryo yang sudah diwakili oleh kuasa hukumnya Tigor Simatupang. Selamat pagi. Bentar ya, ada yang menarik sebentar ini. Ada yang menarik. Tadi di slide sebelah sampai karpet-karpet loh. Kamera, lensa, karpet. Itu adalah daftar-daftar yang harusnya dikembalikan. Nah ya, dikembalikan oleh Roy Suryo. Roy, ingat ini bukan, soalnya dia mengatakan di channelnya Richard Lee, dia mengatakan ini adalah upaya untuk menjolimi saya, seolah-olah framingnya dia. Padahal Bapak ini mengatakan nggak ada niat saya, bahkan saya utang budi sama Roy Suryo. Ini murni, ini harus diselesaikan. Jadi jangan menuduh Roy ya, apa yang kau alami semuanya kriminalisasi ya Roy ya. Bang Tigor. Pagi. Selamat pagi Bang Tigor, ketemu lagi. Ya, Bang Tigor, apa yang bisa Anda katakan menyusul ada surat terakhir dikirimkan Mei Pak ya, 2018 lalu, ini secara personal dari Pak Gatot ke handphone Pak Roy Suryo begitu ya? Kita sih berharapnya kalau namanya ke surat resmi diantar ya biasa secara resmi dong, ya kan? Kalau misalnya masalah di WA itu saya kurang ngerti. Maksudnya Pak Roy sendiri belum terima gitu loh. Menurut pengakuan dari Pak Roy. Menurut Pak Roy belum terima? Belum terima. Belum terima ya? Belum terima sampai. Tapi paling tidak klien Anda menyadari tidak ada sejumlah item 3.226 item yang ini sebenarnya aset negara yang seharusnya dikembalikan. Justru itu satu hal yang aneh, makanya mau konfirmasi ke Kemenpora apa aja sih yang jelas, karena catatannya juga nggak ada kan. Halo. Iya. Ya, karena ini sebenarnya bukan dari Kemenpora sendiri, karena ini juga ada temuan dari BPK yang kemudian diteruskan lagi ke Kemenpora untuk ditindaklanjuti temuan BPK ini. Iya, itu saya bilang kita harus bicarakan lagi karena itu nggak jelas menurut kita. Kau yang nggak jelas, oke langsung aja. Soalnya dia mengatakan ini bahwa barang-barangnya sudah dikembalikan, tapi dengan mekanisme yang ini lucu guys. Kita bahas ini dia. Sekarang masih ada di Mas Roy? Itu dianggapnya seperti itu. Karena tidak ada barang-barang itu. Jadi kemana barang-barang? Itu adalah tanggung jawab dari kepala rumah tangga dari Kemenpora kan? Iya. Karena pembelian, penyimpanan semua mereka yang lakukan. Pertanyaannya barang-barang itu sekarang di mana? Kami tidak tahu. Pernah tidak Mas Roy ada lihat di Mas Roy gitu. Pernah Mas Roy lihat barang-barang itu? Pada waktu pakai tentu, tapi setelah kemudian belum tentu, pada waktu pakai pun belum tentu. Belum tentu. Dari mana Anda bisa tahu itu? Iya, contohnya kalau yang tadi Mas bilang, oh bentang apa, iya dia lihat itu. Kan gitu. Pembeliannya pun nggak tahu? Pembeliannya pun nggak tahu kan. Saya juga pernah mendapat informasi juga, termasuk dari Anda, di media, mengatakan bahwa ada pengembalian satu kontainer barang ke rumahnya di Jogja. Iya. Itu merupakan barang-barang yang ditudingkan saat ini. Betul demikian? Ya, kayaknya satu kontainer loh. Satu kontainer itu barang dikirim dari Kemenpora ke Jogja. Oke. Tapi dari Mas Roy sendiri udah bilang bahwa ini bukan barang saya, kembalikan. Dan dikembalikan. Dan dikembalikan tanpa dibuka. Jadi kok itu bentuk satu kontainer? Udah dikeluarin di kontainer, tapi di kardus-kardus kan? Gitu, di kardus-kardus. Begitu datang lihat, loh ini barang apa gitu. Belum dibuka, masih dalam kardus tuh ya? Belum, masih. Jadi nggak tahu barang apa itu? Tidak tahu. Hanya dan daftar list dari sana juga tidak ada. Kemudian kan? Kaget pada itu barang apa, dan langsung suruh kembalikan. Suruh kembalikan. Langsung suruh kembalikan kemana itu? Kembalikan ke Kemenpora. Dan kembalikan betul? Kembalikan. Jumlahnya berapa, barangnya apa, nggak tahu? Nggak tahu. Dan itu kemudian yang seharusnya menurut Anda yang ditudingkan, barang-barang itu? Harusnya kan seperti itu, udah dikembalikan semua. Tapi kalau 3.200 lebih barang, nggak mungkin satu kontainer muat, lebih dari satu kontainer. Nah, makanya dari itu yang mau kita bicarakan ke Kemenpora ini apa, barang apa, ya kan? Ini barang dikirim ke siapa yang ngirim, siapa yang beli, untuk kepentingan apa, kan gitu kan? Itu nanti kan kita akan bahas itu gitu. Lah, kok jadi tolol gini statementnya dia?
Siapa yang bertanggung jawab di Kemenpora? Ya Menpora. Ya kali para bawahan bisa sesuka hati mereka beli kamera, karpet Turki, tanpa sepengetahuan Menpora. Jadi sepertinya ada skenario seolah-olah kontainer ini dikirim ke Solo, baru Roy Suryo mendadak seolah jadi pahlawan. Kirim aja ke Kemenpora. Padahal harusnya memang harus ke Kemenpora, tapi seolah-olah ke Roy Suryo dulu, baru seolah Roy Suryo menolak, gak mau membuka, kirim ke Kemenpora. Dengan cara mengirim, Roy, terbukti kau itu bersalah. Dengan cara mengembalikan, terbukti kau itu bersalah. Malu kan? Kenapa nggak dibuka? Malu, karena isinya semua panci kan? Kebaca semua permainan busuk kalian. Makanya, kalau dibahas masalah panci, jangan tolak Roy. Itu menjadi jati dirimu seumur hidupmu, Roy. Ya, nggak usah kau tolak-tolak, sedikit pun. Dan ini tentang panci. Kita akan cek lagi tentang yang lainnya, tentang aib-aibmu. Kalau kau bisa sesuka hati membahas aib seseorang, aku juga punya kapasitas untuk membuka aib-aibmu. Thank you guys. Bye-bye.